Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Melani Busroni, yang mana di channel ini kita akan membahas tentang teknik-teknik pijat mulai dari teknik dasar, cara mendiagnosa penyakit, teori-teori dasar pijat, mempelajari tentang anatomi tubuh dan cara melakukan praktek pijat. Namun sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, bagi yang belum subscribe dan subscribe terlebih dahulu, like jika kamu merasa video ini bermanfaat, dan share video ini sebagai rasa terima kasih kamu terhadap saya. Oke, selamat menonton dan menikmati tayangan ini. Bab I, zona dan refleks. Pengertian zona-zona adalah wilayah daerah yang dibentuk berdasarkan garis khayal, abstrak, untuk menerangkan batas dan letak terhadap sesuatu yang nyata, konkret. Zona di dalam tubuh manusia adalah garis khayal yang membentang di seluruh tubuh yang digunakan sebagai patokan untuk menerangkan batas dan letak refleks-refleks yang berhubungan langsung dengan organ-organ tertentu. Orang-orang Tionghoa kuno menggambarkan keberadaan zona di telapak kaki manusia membentuk pencerminan manusia yang sedang duduk sambil memeluk kedua lututnya. Pencerminan inilah yang akan membantu kita dalam memetakan refleks-refleks organ-organ tubuh yang terdapat di telapak kaki. Lintasan dan pembagian zona. Menurut teori pengobatan tradisional Tionghoa kuno, badan manusia dibagi dalam 10 zona yang pembagiannya ditentukan berdasarkan adanya 10 jari jemari kaki. Ketentuan urutan penghitungannya dimulai dari jari yang paling dekat dengan garis median tubuh, yaitu kedua ibu jari untuk zona 1, dan seterusnya dilanjutkan ke arah sisi luar tubuh dan berakhir pada kedua jari kelingking untuk zona 5. Ke-10 zona ini melintasi tubuh dimulai dari ujung jari jemari kaki, naik melalui tubuh bagian depan yaitu punggung kaki, pergelangan kaki bagian depan, tungkai depan, lutut, paha bagian depan, lipat paha, perut, dada, leher bagian depan, wajah, dahi dan puncak kepala. Dari titik ini lintasan zona kembali turun melintasi tubuh bagian belakang yaitu kepala belakang, leher bagian belakang, punggung, pinggang, bokong, paha bagian belakang, lipat lutut, betis, tumit, telapak kaki dan berakhir di ujung jari jemari kaki. Berikut ini akan diuraikan lebih rinci pembagian dan patokan penarikan zona. Zona 1, lintasannya berpatokan pada ibu jari kaki kanan dan kiri. Zona 2, lintasannya berpatokan pada jari telunjuk kaki kanan dan kiri. Zona 3, lintasannya berpatokan pada jari tengah kaki kanan dan kiri. Zona 4, lintasannya berpatokan pada jari manis kaki kanan dan kiri. Zona 5, lintasannya berpatokan pada jari kelingking kaki kanan dan kiri. Pengertian refleks secara teoritis: pemecahan dan penyebaran kristal-kristal pada daerah-daerah refleks dapat mengganggu sirkulasi darah dan menyebabkan penyumbatan. Dengan memijat, timbul aliran-aliran listrik pada daerah refleksi dan juga timbul energi untuk mengembalikan tenaga atau kekuatan penderita, bahkan juga pada penderita yang sedang dalam pemijatan. Hal ini tergantung pula dari kepekaan yang ada pada tiap-tiap orang. Terganggunya sirkulasi darah dan penyumbatan sebagai akibat dari penyebaran kristal-kristal tersebut menyebabkan terganggunya metabolisme organ. Organ dalam melakukan aktivitasnya membutuhkan energi yang diperoleh dari zat-zat makanan yang dikirimkan melalui aliran darah. Apabila tidak terjadi gangguan dan atau penyumbatan sirkulasi darah, maka proses metabolisme organ akan sempurna sehingga organ dapat bekerja secara maksimal.
Sebaliknya, apabila proses metabolisme terganggu akibat adanya penyumbatan pada sirkulasi darah, maka kerja aktivitas organ menjadi tidak maksimal. Selain sirkulasi darah, sistem kerja syaraf juga sangat berperan dalam proses aktivitas organ tubuh manusia. Sistem syaraf adalah suatu pusat kontrol di dalam tubuh manusia dan juga merupakan jaringan komunikasi. Secara fungsional, sistem syaraf melakukan fungsinya dengan dua cara, yaitu untuk merangsang gerakan, untuk mempertahankan keadaan konstan tubuh manusia bagian dalam seperti suhu, jaringan, jumlah sel darah dan lain-lain, baik sistem sirkulasi darah maupun sistem persyarafan. Kedua-duanya mempunyai peran penting untuk mempengaruhi organ tubuh. Tiap-tiap organ yang dipengaruhi oleh sirkulasi darah dan sistem persyarafan memiliki pantulan pada daerah telapak kaki yang disebut refleks. Sebagai contoh, apabila ginjal sakit maka akan terjadi otot-otot, syaraf dan peredaran darah terganggu. Ujung-ujung syaraf yang berasal dari ginjal yang berada di telapak kaki terganggu dan timbul semacam kristal-kristal halus serta rasa nyeri bila dipijat. Rasa nyeri syaraf ini menunjukkan bahwa ginjal tidak normal bekerjanya. Daerah yang terasa nyeri ini adalah refleks dari ginjal. Sebaliknya, bila seseorang di sekitar jari kelingking terganggu mungkin akibat memakai sepatu yang runcing, maka akan terjadi bahu atau sendi bahunya akan selalu nyeri dan pegal. Karena ujung syaraf di sekitar jari kelingking memang ada hubungannya dengan bahu, ujung kaki di bawah kelingking adalah refleks bahu. Dengan demikian yang dimaksud dengan refleks adalah tempat berpantulnya syaraf dan pembuluh darah yang bekerja untuk organ yang dipetakan pada sekitar daerah telapak kaki. Adapun tempat dipetakannya refleks dimulai dari tungkai bagian bawah, tumit, telapak kaki, punggung kaki, kaki sisi luar dan sisi dalam serta jari jemari kaki. Letak refleks dalam menentukan pemetaan letak refleks maka digunakan zona sebagai pedomannya. Untuk lebih memudahkan pengidentifikasiannya, maka ditentukanlah sikap anatomis tubuh sebagai berikut: berdiri tegap, kedua tungkai rapat, kedua tangan lurus ke arah bawah rapat di masing-masing sisi luar tubuh dengan telapak tangan menghadap ke depan. Dalam sikap anatomis seperti ini, kedua kaki diibaratkan sebagai foto cermin dari tubuh yang sesungguhnya dengan gambar yang dapat diterjemahkan sebagai berikut: sisi dalam kaki sama dengan garis median tubuh. Sisi luar kaki sama dengan sisi luar tubuh. Dari jari jemari kaki sampai ke tumit sama dengan dari organ kepala sampai ke pinggul, dari atas ke bawah. Garis horizontal yang melintang dari tulang baji ke procesus metatarsalae kelima pada telapak kaki sama dengan foto garis pinggang tubuh. Setelah diketahui tentang foto pencerminan tubuh pada kaki, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu setiap refleks pada umumnya terdapat sesuai dengan foto tubuh. Khusus refleks organ kepala terdapat pada posisi silang dari foto tubuh. Berikut ini akan diuraikan secara rinci tentang letak refleks. Otak besar terletak pada bulatan jari ke-1 dekat sisi luar dahi, terletak pada setiap ujung jari. Otak kecil terletak di tengah bulatan jari ke-1 bagian bawah. Pituitaria terletak pada bulatan jari ke-1 dekat sisi dalam. Trigeminus terletak pada akar kuku jari ke-1 sisi luar. Hidung terletak pada akar kuku jari ke-1 sisi dalam. Leher terletak pada leher jari ke-1. Mata terletak di atas ruas pertama jari kedua. Telinga terletak di atas ruas pertama jari keempat. Bahu terletak di bawah ruas pertama jari kelima dan melintang sedikit melampaui batas sisi luar kaki. Trapezius, otot leher dan otot pundak, terletak pada ruas pertama jari ketiga.
Thyroid, kelenjar gondok, terletak pada daerah yang berdaging antara pangkal jari ke-1 dan jari kedua. Paratiroid, kelenjar anak gondok, terletak pada ruas pertama jari ke-1 batas telapak kaki dengan kaki sisi dalam. Paru-paru, terletak di bawah ruas jari kedua lurus melintang sampai jari ke-4. Lambung, terletak di bawah pangkal jari ke-1. Pankreas, terletak lurus di bawah lambung. Usus 12 jari, terletak lurus di bawah pankreas. Lever, terletak di bawah pangkal jari ke-4 dan ke-5 pada kaki kanan. Kandung empedu, terletak di bawah antara pangkal jari ke-3 dan jari ke-4 pada kaki kanan. Solar plexus, terletak di bawah pangkal jari kedua. Supralinasis adrenal, kelenjar anak ginjal topi ginjal, terletak di bawah solar plexus di antara zona 2 dan 3. Ginjal, terletak di bawah adrenal, di atas garis pinggang pada zona ketiga. Saluran kencing, merupakan sebuah garis diagonal penghubung antara ginjal dengan kendung kemih pada zona kedua di bawah garis pinggang. Kandung kencing, terletak di legokan telapak kaki di bawah garis pinggang pada zona ke-1. Usus halus, terletak di bawah garis pinggang pada zona ketiga. Usus buntu, terletak di seperempat panjang telapak kaki bagian bawah pada zona ke-4 dan ke-5 kaki kanan. Katup iliocecal, terletak di atas usus buntu di kaki kanan. Ascendent, usus besar, sebuah garis vertikal menaik yang ditarik dari katup iliocecal sampai garis pinggang pada zona ke-4 dan ke-5 kaki kanan. Usus besar transversus, terletak di sepanjang garis pinggang. Descendant, sebuah garis vertikal menurun yang ditarik dari garis pinggang sampai di seperempat panjang telapak kaki bagian bawah pada zona ke-4 dan ke-5 kaki kiri. Rectum, terletak di seperempat panjang telapak kaki bagian bawah pada zona ke-4 kaki kiri. Anus, terletak di seperempat panjang telapak kaki bagian bawah pada zona kedua kaki kiri. Jantung, terletak di bawah antara pangkal jari ketiga dan keempat kaki kiri. Limpa, terletak di atas garis pinggang di antara zona keempat dan kelima. Sendi lutut, terletak di bawah procesus metatarsalae kelima pada area yang berdaging kaki sisi luar. Reproduksi, terletak di tengah-tengah gundukan daging telapak kaki di bawah garis pinggang dan di sisi tulang tumit. Mengendurkan perut, mengurangi rasa sakit ketika haid, terletak pada tendo Achilles sisi luar sepanjang 5 jari dari ujung tendo Achilles. Sendi pinggul, terletak di antara tonjolan tulang loncat dan ujung mata kaki sisi luar dan sisi dalam. Getah bening bagian atas tubuh, terletak pada pergelangan kaki bagian depan di antara zona keempat dan kelima. Kelenjar getah bening bagian perut, terletak pada pergelangan kaki bagian depan di zona ke-1. Getah bening bagian dada, terletak pada punggung kaki di antara zona ke-1 dan zona kedua, tepat di tengah-tengah panjang tulang metatarsal 1 dan 2. Organ keseimbangan, terletak pada punggung kaki di antara zona keempat dan zona kelima di bawah ruas pertama jari keempat dan jari kelima. Dada, terletak pada punggung kaki melintang dari zona kedua dan zona keempat sepanjang tulang metatarsal. Diafragma, sekat rongga dada dan perut, terletak pada punggung kaki melintang dari zona ke-1 sampai zona kelima di pangkal tulang metatarsal. Amandel, terletak pada punggung jari ke-1 di antara ruas pertama dan kedua. Rahang bawah, terletak pada punggung jari ke-1 di ruas kedua. Rahang atas, terletak pada punggung jari ke-1 tepat di tengah-tengah akar kuku. Tenggorokan dan saluran pernafasan, terletak pada punggung jari ke-1 sisi luar di ruas pertama. Kelenjar kunci paha, terletak pada pergelangan kaki di luar tendon tibialis anterior. Prostat, rahim, terletak pada tulang tumit sisi dalam. Penis dan atau vagina,
terletak pada sebuah garis miring yang menghubungkan antara kandung kemih dengan prostat. Wasir, terletak pada Achilles sisi dalam 5 jari dari ujung mata kaki dalam. Tulang leher, terletak pada leher jari ke-1 sisi dalam. Tulang punggung, terletak di sepanjang tulang metatarsal sisi dalam. Tulang pinggang, terletak di sepanjang tulang baji sisi dalam pada area yang berdaging. Tulang kelangkang, terletak pada sisi dalam tumit pada area yang berdaging di antara daging yang berwarna merah dan putih. Tulang tungging, terletak pada tonjolan kasar tulang tumit sisi luar dan sisi dalam. Tulang belikat, terletak di pangkal tulang metatarsal pada zona keempat dan kelima. Sendi siku, terletak di atas tonjolan tulang procesus metatarsalae kelima. Tulang rusuk, terletak pada sambungan tulang baji dan tulang metatarsal 1. Refleks timbal balik refleks pada daerah kaki yang tata letaknya telah diuraikan di atas belum mencerminkan letak organ bagian tubuh secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh keadaan kaki yang tidak cukup menggambarkan keadaan tubuh yang begitu rumit. Dalam perkembangannya maka ditemukanlah refleks timbal balik. Fungsi refleks ini adalah untuk merefleksikan secara timbal balik bagian-bagian tubuh yang tidak tercakup dalam foto tubuh pada daerah kaki. Untuk memudahkan pengidentifikasian tata letaknya, maka dapat diilustrasikan digambarkan sebagai manusia yang sedang duduk dengan kedua kaki berselonjor, kedua tangan lurus ke depan sejajar bahu dan telapak tangan menghadap ke bawah. Ilustrasi gambar tersebut menerangkan tubuh sebagai garis vertikal, sedangkan kedua tangan dan kaki membentuk garis horizontal. Tangan merupakan organ tubuh bagian atas dan kaki merupakan organ tubuh bagian bawah. Jari-jari kaki dan tangan merupakan bagian yang terjauh dari tubuh, sedangkan pangkal paha dan pangkal lengan merupakan bagian yang terdekat dari tubuh. Organ tubuh bagian atas direfleksikan oleh organ tubuh bagian bawah, begitu pula sebaliknya. Itulah sebabnya mengapa disebut refleks timbal balik. Di bawah ini akan diuraikan secara rinci tata letak refleks timbal balik berturut-turut dimulai dari yang terjauh sampai yang melekat dengan tubuh, yaitu punggung tangan dengan punggung kaki, pergelangan tangan dengan pergelangan kaki, lengan bawah dengan tungkai, siku dengan lutut, lengan atas dengan paha, bahu